lagi dengan program Dunia Firman ya atau Dufan bersama saya Pastor Kukuh di channel Suara Sangkakala Malang ini. Nah, saudara juga bisa mendengarkan ini juga melalui website di Listen to My Radio, yaitu Suara Sangkakala MLG, Malangnya MLG, Suara Sangkakala MLG di Listen to My Radio website. Nah, kali ini di Dunia Firman ini saya akan sharing tentang The Living Stone atau batu yang hidup. Dan ini bukan saja perkataan firman Tuhan terhadap Yesus, umatnya, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan kita di hari ini. 1 Petrus 2 ayat yang keempat sampai 9 dikatakan, maka kepada Yesus batu hidup, a living stone. Yesus itu batu hidup yang telah ditolak oleh manusia tetapi dipilih Elohim sebagai batu yang berharga. Jadi Yesus adalah batu hidup yang berharga sebagai batu penjuru. Ayat yang kelima, demikian juga kamu, menunjuk kepada jemaat orang percaya. Kamu sebagai batu hidup. Ternyata orang percaya juga sebagai batu hidup, living stone. Sebagai batu hidup kamu juga sedang dibangun menjadi rumah rohani, imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Elohim oleh Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah batu hidup, living stone. Menjadi batu penjuru, ditolak, dibuang oleh tukang bangunan, maksudnya Yesus di-reject oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, disalibkan. Namun Yesus menjadi batu penjuru, menjadi dasar daripada pembangunan tubuh Kristus atau jemaat atau gereja orang yang percaya yang diselamatkan menjadi eklesia atau gereja, sekumpulan orang-orang percaya. Namun firman Tuhan juga berkata ayat yang kelima, kamu batu hidup. Jadi kita ini ternyata batu hidup. Kita menjadi batu hidup, batu hidup. Tuhan mau membangun kita menjadi sebuah bangunan rumah rohani. Siapa yang percaya kepada batu hidup, ayat yang berikutnya, itu tidak akan dipermalukan. Nah, kita menjadi batu hidup, bukan hanya hidup kita sebagai individu saja, hidup sendiri, tetapi saudara dipakai untuk kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat aplikasinya ya. Di alam ini, di alam itu ada batu alam dengan proses geologi alami dan kristalisasi, mungkin melalui magma, sedimentasi atau metamorfosis. Lalu siklus alam itu membentuk sebuah batu di sekitar kita ini. Batu itu macam-macam fungsinya. Jadi kayak hidup kita. Setelah percaya Yesus, kita mengalami proses, mungkin kita alami cobaan, masalah. Tetapi ternyata itu adalah proses menunjukkan bahwa kita adalah batu hidup, a living stone bagi orang lain. Contoh ya, batu dan apa kegunaannya dalam kehidupan manusia. Dalam bidang konstruksi dan infrastruktur, batu itu digunakan sebagai bahan bangunan yang kuat. Yaitu karena batu itu tahan lama sebagai fondasi atau sebagai bangunan untuk jembatan, monumen, gedung pencakar langit. Jadi saudara, engkau adanya saudara di komunitas saudara, di gereja, di rumah, di komunitas persekutuan kita. Saudara itu adalah orang yang penting. Jangan merasa gak penting di gereja. Ada yang berkata begini, hadir ya, kalau kamu gak hadir, acara gak dimulai gitu. Seolah pentingnya kehadiran jiwa. Nah, saudara juga dipanggil sebagai batu hidup karena saudara itu adalah anggota bangunan tubuh Kristus dalam gereja, dalam komunitas saudara.
Jangan merasa tidak berfungsi. Ada jenis batu dari granit dan marmer dalam sebuah konstruksi dan infrastruktur. Batu granit dan marmer itu dipakai untuk lantai, untuk dinding, ornamen arsitektur, untuk dipakai dalam keindahan dan kekuatannya. Indah gitu. Kita melihat, wah batunya indah ya, lantainya indah sekali, dindingnya. Tuhan menjadikan kita menjadi batu hidup supaya orang melihat keindahan melalui hidup kita. Wah, hidupnya memang kelihatannya miskin, tapi kok sejahtera ya? Tak ada pertengkaran. Atau, saudara, oh dia orang Kristen ya? Wah, kok damai-damai rukun ya hidupnya? Kenapa ya? Ada apa ya? Mereka tidak tahu ada Yesus. Jadi Tuhan ingin orang itu melihat hidup kita. Hidup kita ini menjadi saksi Kristus, sehingga orang melihat hidup kita, wah, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus kalau hidup kita tidak indah? Rumput di ladang didandani, apalagi hidup saudara. Jangan khawatir akan apa yang ingin kau makan, minum, pakai. Rumput aja didandani, dan pakaian terindah dari Raja Salomo tidak ada yang seindah dari bunga bakung di padang. Saya pernah memegang bunga bakung, saya petik, saya foto dengan dekat. Oh memang indah sekali, padahal itu rumput loh, sejenis rumput. Tapi warnanya keren sekali, itu ada di Israel. Yang warna merahnya, kuningnya betul-betul bagus gitu. Tapi keindahan baju jubah Raja Salomo, firman Tuhan katakan gak ada yang seindah itu. Berarti apa? Apalagi hidupmu, berarti hidup kita ini betul-betul didandani. Yang kedua, ada batu di dalam sumber daya alam dan energi, ada namanya batu bara. Batu bara itu digunakan sumber energi untuk pembangkit listrik atau bahan industri. Batu ini untuk memberi energi, menjadi sumber energi. Tuhan menjadikan saudara batu hidup. Tuhan ingin hidupmu itu menjadi energi bagi orang lain. Saudara yang suka memotivasi orang, mendoakan, atau menjadi berkat orang, mendorong, bukan minterin ya, tetapi mendorong orang lain untuk kuat. Itu menjadi kayak batu bara yang menjadi energi bagi orang lain. Tolong hadir ya, kamu semangatku. Nah, kan? Tuhan ingin memakai kehidupan saudara as a living stone, menjadi batu yang hidup. Dulu Yesus, sekarang Kristus di dalammu. Dia akan memampukan saudara. Yang ketiga, di bidang kesehatan dan kecantikan. Ada beberapa jenis batu seperti misalnya batu giok, batu quartz atau kuarsa, batu rubi. Batu ini dipercaya dapat membuang racun, meningkatkan energi, membantu konsentrasi, mengatasi gangguan tidur, menurut penelitian di bidang geoscience. Sudah diteliti batu-batu ini. Jenis batu-batu seperti yang saya sebutkan tadi, giok, quartz atau kuarsa atau rubi. Makanya orang sering pakai kalung batu. Batu apa itu? Giok. Ternyata batu kesehatan atau gelang kesehatan untuk pelancaran peredaran darah dan sebagainya, dan untuk membuang racun. Tuhan memanggil saudara dijadikan a living stone, batu hidup. Juga hidup kita ini menjadi pembuang racun dalam komunitas, dalam kehidupan kita. Bukan hidup kita yang menjadi racun. Karena ada batu-batu kesehatan. Siapa tahu Tuhan mau mengurapi saudara, diberi karunia Roh Kudus, karunia roh, ada karunia kesembuhan. Mungkin saudara gak bisa doa, tapi kehadiranmu menjadikan membawa kesembuhan bagi orang sekitar saudara. Tuhan ingin itu menjadi berkat, baik perkataan maupun perbuatan. Yang keempat, ada batu di dalam bidang estetika budaya. Ada batu yang dipakai sebagai batu periasan patung, karya seni. Ada juga batu yang dipakai untuk menjadi sebuah prasasti sejarah, untuk mengingat sejarah. Pasang dah, lalu ingat sejarahnya. Oh iya ya, dulu pernah terjadi ini. Firman Tuhan berkata, biarlah kita menjadi saksi Kristus, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Saya percaya, God's beloved, engkau punya kesaksian-kesaksian yang hebat dari Tuhan. Disembuhkan, ditolong Tuhan. Ceritakan kebaikan Tuhan itu. Itu engkau seperti a living stone, batu hidup.
menjadi sebuah saksi dari perbuatan Tuhan yang dahsyat. Lalu juga yang terakhir ini paling tidak enak ini. Pasti orang Kristen tidak suka ini. Ada batu yang namanya batu sandungan. Tapi di dalam Yesus Tuhan kita positif. Tuhan menjadikan kita positif. Batu sandungan itu seringkali menjadi orang menjadi takut atau gak mau mendekat karena bisa tersandung. Ada yang berkata gini, kenapa orang-orang menjauhi aku ya? Kenapa hidupku kayak gini? Aku gak punya teman. Mereka gak suka padaku. Jangan mikir negatif dulu. Siapa tahu Tuhan mau menjadikanmu batu sandungan. Wait, tunggu. Batu sandungan yang gimana? Contoh nih. Batu sandungan yang saya maksud begini. Kami ada komunitas. Lalu saya datang kepada komunitas itu. Lalu ketika mereka guyon, bergurau, lalu berkata gini, shh, ada pastor loh di sini. Jangan ngomong kayak gitu. Jangan ngomong gitu. Dosa kamu. Pernah nggak saudara mengalami begitu? Jadi kehadiran kami seorang pastor, lalu di situ orang-orang jangan begitu, jangan ngerokok di sini, ada pastor loh, jangan ngomong gitu, ada pastor loh. Nah ini kehadiran kami sebagai pastor menjadi batu sandungan dalam arti yang positif. Mereka biasa mengatakan atau berbuat sesuatu yang berdosa. Kehadiran seorang pastor menyandungi mereka sehingga apa? Mereka tidak berbuat dosa, menahan diri. Itu yang saya maksud batu sandungan, bukan batu sandungan yang buruk. Jadi kalau hidupmu, Tuhan kenapa aku tidak dipakai sebagai batu kayak granit? Orang melihat hidupku indah, kenapa hidupku begini? Atau saudara, Tuhan kenapa hidupku kok kayaknya jadi racun terus bagi orang, kok bukan jadi batu kayak kesembuhan? Atau aku tidak bisa memberi kata-kata yang bisa memberi semangat orang. Aku kok menjadi batu sandungan, kenapa ini? Sudahlah, bersama Yesus Tuhan bisa ubahkan yang buruk jadi baik. Kalau engkau sepertinya jadi batu sandungan, siapa tahu Tuhan sedang memakaimu untuk orang itu, kemudian dia tidak jadi binasa, tapi diselamatkan hanya oleh karena hidupmu. Karena di dalam Kristus, kita di tangan Tuhan. Tuhan punya rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Simpulannya adalah, batu di alam ini memiliki peran yang vital dalam kehidupan manusia dan alam. Demikian pula hidupmu. Yesus sebagai batu yang hidup menjadi batu penjuru untuk membangunmu menjadi bangunan rohani yang hidup, di mana saudara dijadikan batu hidup. Tuhan punya rencana hidupmu dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan Tuhan, untuk kemuliaannya, dan untuk kehidupan saudara menjadi indah di mata Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Meskipun saudara kelihatannya buruk, Yesus sanggup mengubah yang buruk jadi baik. You are the living stones today. Yesus Mashiach, bless you.